Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Sinta Puspitasari dalam acara Sekilas Berita edisi Rabu 19 Januari 2022 untuk mengabarkan berita-berita yang teraktual dan terpercaya yang kami rangkum dalam seputar berita siang ini. Kali ini berita mengenai dampak COVID-19 dan upaya penanganannya. Saat ini dunia dikejutkan dengan mewabahnya suatu penyakit yang disebabkan oleh sebuah virus yang bernama corona atau dikenal COVID-19. Virus yang disinyalir mulai mewabah 31 Desember 2019 di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Saat ini menyebar hampir ke seluruh penjuru dunia sangat cepat, sehingga WHO tanggal 11 Maret 2020 menetapkan wabah ini sebagai pandemi global. Ratusan ribu manusia terpapar virus ini di seluruh dunia, bahkan puluhan ribu menjadi korban meninggal. Tercatat negara-negara yang memiliki kasus tinggi terpapar COVID-19 saat ini adalah Italia, Tiongkok, Spanyol, Amerika Serikat, dan Iran, dengan tingkat kematian mencapai ribuan orang. Penularan yang sangat cepat dan sulitnya mendeteksi orang yang terpapar karena masa inkubasi COVID-19 kurang lebih 2 minggu menjadi penyebab banyaknya korban berjatuhan. Rumitnya penanganan wabah ini membuat para pemimpin dunia menerapkan kebijakan yang super ketat untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Social distancing menjadi pilihan berat bagi setiap warga negara dalam menerapkan kebijakan untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Karena kebijakan ini berdampak negatif terhadap segala aspek kehidupan. Pembatasan interaksi sosial masyarakat dapat menghambat laju pertumbuhan dan kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan. Namun tidak ada pilihan lain karena cara ini adalah yang paling efektif. Tak terkecuali bidang pendidikan ikut juga terdampak kebijakan ini. Keputusan pemerintah yang mendadak dengan meliburkan atau memindahkan proses pembelajaran dari sekolah menjadi di rumah membuat kelimpungan banyak pihak. Ketidaksiapan stakeholder sekolah melaksanakan pembelajaran daring menjadi faktor utama kekacauan ini. Walaupun sebenarnya pemerintah memberikan alternatif solusi dalam memberikan penilaian terhadap siswa sebagai syarat kenaikan atau kelulusan dari lembaga pendidikan di saat situasi darurat seperti ini. Perkembangan zaman akan menuntut perubahan peradaban dan hal ini akan berdampak pada cara atau metode pembelajaran yang sudah biasa dilakukan. Pada zaman yang serba teknologi seperti saat ini, tidak menutup kemungkinan proses belajar mengajar selanjutnya akan dilaksanakan secara daring, mengingat efektivitas dalam kegiatan transfer ilmu pengetahuan yang sangat baik, cepat, dan murah. Dalam mengatasi wabah COVID-19, pemerintah sendiri sudah melakukan berbagai cara dalam upaya pencegahan. Salah satunya yaitu dengan gerakan 3M dan 3T. Gerakan yang dilakukan secara masif di seluruh Indonesia menggunakan berbagai macam media platform baik digital maupun konvensional. 3M itu sendiri berarti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, menggunakan sabun. Dalam segala aktivitas masyarakat diwajibkan memakai masker, kemudian menjaga jarak atau social distancing ketika mengantri ataupun dalam kegiatan yang mengharuskan menunggu. Tak hanya itu, langkah selanjutnya yang dapat dilakukan yaitu selalu mencuci tangan sebelum dan sudah melakukan aktivitas di luar ruangan. Langkah-langkah tersebut merupakan upaya yang dapat dilakukan masyarakat sebagai salah satu upaya mencegah penularan. Sementara itu, dalam tingkatan puskesmas sendiri sudah melakukan upaya 3T yang berarti testing, tracing, dan treatment. Upaya pertama yang melakukan testing dan screening terhadap orang yang terindikasi terpapar COVID-19. Sesudah itu, langkah berikutnya adalah tracing, yaitu upaya ini melacak orang yang berinteraksi dengan seseorang yang sudah terpapar COVID-19. Langkah selanjutnya yaitu melakukan treatment apabila orang tersebut sudah terpapar COVID-19 dengan karantina agar tidak melakukan kontak dengan orang lain. Langkah-langkah yang sudah dilakukan tersebut diharapkan dapat menekan penyebaran COVID-19. Dalam penerapannya, gerakan 3M juga dibarengi dengan adanya kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau sering disebut PPKM. Kebijakan tersebut diberlakukan dalam rangka upaya pemerintah dalam mencegah penyebaran COVID-19 supaya tidak semakin meluas dan mengakibatkan pemaparan yang lebih banyak lagi. Diharapkan upaya-upaya yang telah dijalankan ini masyarakat dapat menaati dan menerapkannya sehingga antara pemerintah dan segala lini masyarakat saling bersinergi untuk mencegah pandemi COVID-19. Selain berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, masyarakat turut serta dalam hal pencegahan. Saat ini hampir semua bidang turut serta dalam pencegahan. Berbagai macam jenis tempat kerja maupun pendidikan telah menerapkannya. Penerapan tersebut diantaranya seperti di area pintu masuk sudah disediakan tempat cuci tangan dan hand sanitizer.
juga disediakan sebagai pilihan jika tidak sempat mencuci tangan. Masyarakat saat ini juga dapat nilai preventif ketika sedang berada di luar rumah dengan menerapkan protokol kesehatan. Cukup sekian berita siang kali ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.